娘，你可别被这登徒子给骗了。一个小小的误会。误会？你做了什么，让你如此生气？反正你只要知道他不是好人就是了。上见到香玉，然后呢？不如大家一同走吧。不知姑娘怎么称呼？姬如月。见过两位仙子。莫要挡道。怎么可能？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertarungan sengit yang sampai mengeluarkan api teratai hijaunya. Awalnya dengan tubuh suci cahaya bulannya, Tuan Mudaji mencoba menahan serangan itu. Berbeda dengan Bos Kinchen, ia pun mulai menaruh kecurigaan karena memang tubuh simulasi yang kali ini malah bisa bicara. Sampai Tuan Mudaji lagi-lagi bisa mengatasi serangan musuh dan mereka pun bertarung secara langsung. Tapi sayangnya Bos Kinchen bisa mendominasi bahkan dengan serangannya. Ia pun berhasil mendaratkan serangan telak ke tubuh dari Tuan Mudaji. Di sanalah Tuan Mudaji pun benar-benar dikalahkan. Bahkan tubuhnya juga penuh luka dan topinya pun sampai lepas. Namun lagi-lagi Bos Kinchen yang mendengar suaranya, awalnya ia pun menaruh kecurigaan. Tapi ia malah beranggapan kalau jalan pedang tertinggi mungkin saja memang bisa meniru seorang wanita. Yang pada akhirnya ia pun juga tak mau berlama-lama dan berniat mengakhiri pertarungannya. Namun jelas Tuan Mudaji juga tak menyerah begitu saja dan tetap mencoba untuk bangkit. Bahkan ia juga mengeluarkan teknik miliknya. Sayangnya di hadapan dari Bos Kinchen, teknik tersebut bukanlah apa-apa dan Tuan Mudaji lagi-lagi dibuat tersudut. Bahkan untuk yang kali ini, ia benar-benar harus terkena serangan telak dari teknik pedang bos kita itu. Tapi tanpa diduga, karena hal itulah membuat Tuan Mudaji pun semakin marah dan langsung mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya, yaitu cahaya bulan penembus langit. Sontak Bos Kinchen yang melihatnya ia pun langsung menyadari kalau Tuan Mudaji ini bukanlah tubuh simulasi. Namun sayangnya perkataan tersebut sudah terlambat dan Bos Kinchen tetap harus terkena serangan telak. Bahkan baju dari bos kita pun juga sampai hancur. Tapi meskipun begitu di sana jugalah Tuan Mudaji pun menyadari kalau Bos Kinchen juga bukan tubuh simulasi. Dan ini hanyalah kesalahpahaman. Namun jelas Tuan Mudaji yang merupakan seorang wanita tetap saja cukuplah kesal dan menyuruh Bos Kinchen untuk segera memakai bajunya. Tentunya Bos Kinchen meminta maaf atas pertarungan mereka. Tapi lagi-lagi Tuan Mudaji masih saja tak terima karena katanya Bos Kinchen sudah melukainya. Alhasil Bos Kinchen yang mendengarnya tak lain dan tak bukan, ia pun hanya bisa meminta maaf. Apalagi Tuan Mudaji menyerangnya tadi juga tanpa mengeluarkan satu kata pun yang membuat ia pun mengiranya tubuh simulasi. Yang pada akhirnya sebagai permintaan maafnya Bos Kinchen memberikannya sebotol pil penyembuhan di tingkat ke-7. Tapi lagi-lagi Tuan Mudaji masih saja sangatlah marah dan tak mau menerima pil tersebut. Alhasil Bos Kinchen pun juga cukuplah kesal dan hanya mengingatkan kalau masalah mereka sudah selesai. Tapi jika Tuan Mudaji mau bertarung, ia akan meladeninya. Kemudian ia pun bergegas memulihkan diri. Di sanalah Tuan Mudaji pun langsung dibuat kaget karena ternyata tubuh Bos Kinchen ini sudah dipenuhi luka dan diserang oleh semacam kekuatan. Tapi untuk Bos Kinchen sendiri, ia malah tetap bisa mengimbanginya.
Yang pada akhirnya ia pun mau mengalah dan melepaskan bos kita itu. Meskipun setelah warisan pedang berakhir nanti, ia pasti akan mencongkel matanya. Sedangkan untuk bos Qin, ia pun langsung fokus memulihkan diri dan mencoba menahan hawa dingin di tubuhnya. Sampai singkat cerita karena ia berhasil menahannya, jadi bos Qin pun bergegas melanjutkan perjalanannya. Di sana setelah mencapai ujung dari jalan pedang, bos Qin pun bergegas turun ke bawah dan jalan pedangnya pun seketika menghilang semua. Tak hanya itu, bos Qin juga tetap dibuat bingung dengan jalannya yang memang banyak bercabang. Sampai setelah ia menjelajahinya, ia pun melihat tanda dari sekte Ling Tian. 这是灵天宗的标记。 Alhasil ia pun beranggapan kalau tanda ini sudah ditinggalkan oleh seseorang dan bergegas mengikutinya. Tapi di sana setelah lama berjalan-jalan, ia pun malah bertemu dengan si Yan Yu. Qin Chen, Sontak bos Qin yang melihatnya sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata sebelumnya si Yan Yu memang berniat menunggu bos kita. Tapi Tuan Muda Han Pei malah berniat mengepungnya yang membuat ia pun memutuskan untuk sembunyi di sini. Jelas, bos Qin yang mendengarnya benar-benar auto kesal. Tapi di sana si Yan Yu juga mengatakan jalan bercabang di sini juga sangatlah aneh. Di mana selama ia menjelajahinya, ia hanya berputar saja dan tak menemukan jalan keluarnya. Alhasil bos Qin yang mendengarnya, ia pun langsung beranggapan kalau ini adalah sebuah formasi. Bahkan ia pun langsung bergegas memeriksanya menggunakan kekuatan dan peta miliknya. Segera bos Qin pun mulai berjalan mencari tahu misteri di alam ini, serta dia juga ingin mencari Han Pei. Perlahan satu persatu jalan mulai ia lewati, di mana jalanan di alam ini layaknya seperti sebuah labirin membuat semua orang yang memasukinya menjadi kebingungan. Begitupun dengan bos Qin, dia juga bingung kemana arah yang ingin dia tuju. Alhasil karena tidak ingin tersesat, bos kita pun lantas menggunakan sebuah kompas untuk keluar dari labirin ini. Sekali lagi bos Qin kembali bergerak mengikuti arah dari kompasnya. Satu persatu jalan itu mulai ia lewati. Sampai saat ini setelah berjalan begitu lama, bos Qin dan si Yan Yu tidaklah menemukan siapapun. Sampai akhirnya pada sebuah persimpangan bos Qin bertemu dengan seorang wanita yang tiada lain dan tiada bukan, itu adalah Tuan Muda Ji. Sontak keduanya kaget bukan main, kenapa mereka harus bertemu lagi ya? Di sana langsung saja si Tuan Muda Ji menyarankan si Yan Yu untuk berhati-hati, yaitu dengan bos Qin dan jangan 你可别被这登徒 tertipu. 子给骗了。 Sontak si Yan Yu sedikit bingung dan penasaran. Di sana bos Qin langsung menjelaskan mengenai permasalahan dirinya dengan wanita di depannya itu hanyalah kesalahpahaman. Masih penasaran, si Yan Yu lantas menghampiri Tuan Muda Ji dan menanyakannya apa yang terjadi pada 做了 mereka 什么 berdua 让你如 sebelumnya. 此生气？ Awalnya Tuan Muda Ji akan mengatakannya, namun setelah dipikir ulang nampaknya dia tidak mau mengatakannya. Yang ada dia hanya bilang si Yan Yu harus berhati-hati saja 你 karena 只要 dia 知道 bukanlah 他不 orang 是好人 baik. 就是了。 Lagi-lagi setelah Tuan Muda Ji pergi, si Yan Yu nampaknya masih sangat penasaran. Jadi dia pun kembali menanyakan lagi kepada bos Qin. Alhasil bos kita pun menceritakan semuanya kalau hal itu terjadi saat mereka berada di jalur pedang emas. Mendengar itu si Yan Yu menjadi kaget. Karena selain bos kita ternyata ada juga yang bisa mengaktifkan jalur pedang emasnya. Bos kita mengatakan jika wanita ini bukanlah wanita sembarangan, itu karena di dalam tubuh wanita ini terdapat sebuah kekuatan warisan kuno yang sangat kuat. Si Yan Yu berpikir jika di masa depan bos Qin bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini, maka jelas bos Qin pasti mempunyai bala bantuan dari wanita yang memiliki identitas kuat ini. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali berjalan dan di sana bertemu lagi dengan Tuan Muda Ji. Namun bos Qin tidaklah menyapanya, yang ada si Yan Yu lah yang menyapanya. Bahkan dia demi untuk keselamatannya, si Yan Yu menyarankannya untuk pergi bersama-sama. 不如大家一同走吧。 Di perjalanan mereka berbincang tipis hingga melakukan perkenalan. Selain itu Tuan Muda Ji sepertinya penasaran dengan si Yan Yu kok bisa mengetahui labirin ini dan dia bisa keluar. Yang tentu saja ini semua berkat sebuah formasi yang dikerahkan oleh bos Qin. 不过秦晨他是，
Tak lama dari itu, mereka kemudian bertemu dengan kelompok Tuan Muda Han Pei. Mereka seketika kaget dengan adanya bos Qin Chen yang sudah sampai di tempat ini dengan begitu cepat. Lagi-lagi tentu saja ketika melihat bos kita bersama kedua wanita, mereka pun berani untuk merebutnya. Seseorang dari mereka kemudian berakting menyapa kedua wanita di samping bos Qin Chen. Namun jelas bos Qin Chen tidak terima dan meminta untuk segera menyingkir. 见过两位仙子， 莫要挡道。 Alhasil mendengar itu dia pun menjadi marah dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Segera dia pun menyerang bos Qin Chen, namun sayang serangan dapat dipatahkan. Yang bahkan bos Qin Chen bilang jika serangannya terlalu lemah. Tak menyerah dia pun kembali mengerahkan semua kekuatannya dan kembali menyerangnya. Lagi-lagi serangan keduanya belum mampu untuk menyentuh bos kita. Melihat ini Tuan Muda Han Pei menjadi kesal, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk tidak main-main lagi dan menghajarnya. Sekarang dia pun mengeluarkan teknik pedangnya dan kembali menyerang bos Qin Chen. Namun sayang serangan ketiga ini juga belum mampu hanya sekedar menyentuh bos Qin Chen apalagi melukainya. Terlalu lemah, hanya satu hentakan semua serangan pun dipatahkannya. Semua orang terkejut dengan kekuatan bos Qin Chen ini yang sangat di luar nalar. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Karena episode kali ini sudah usai, maka langsung aja sebut sebuah kata pamungkas. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.